Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus singkapkan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu saudara dan saya hari-hari ini kita harus mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Artinya kalau saudara dan saya mengenal siapa Yesus dalam hidup kita, maka saya percaya badai kehidupan kita pasti akan Dia redakan dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya bermasalah? Kenapa orang Kristen rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi hidupnya itu penuh dengan banyak tantangan dan persoalan, dan dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari tantangan dan persoalan itu? Karena dia tidak mengenal siapa Yesus di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa ketika Yesus hadir di bumi, Yesus hanya melakukan karya Bapanya dalam hidupnya. Kita mendengar atau kita membaca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, waktu Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu, dan pada saat itu mengamuklah angin badai. Yesus bisa tidur dengan tenang. Yesus tidak takut kepada gelombang, dan dia tidak tahu akan gelombang itu. Tapi Alkitab mencatat murid-muridnya mengetahui gelombang itu dan mereka ada dalam ketakutan. Pertanyaannya, mengapa Yesus bisa tidur tenang di tengah-tengah badai gelombang yang sangat kuat itu, sedangkan murid-muridnya tidak bisa mengalami ketenangan? Kita tahu, tadi saya katakan, Yesus dia menyadari dia hidup di bumi hanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Karena itu dia percaya apapun yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, surga, Bapa di surga selalu membackup kehidupan daripadanya. Percaya Yesus yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena dia tahu dia hidup hanya melakukan kehendak Allah. Itulah yang membuat badai dan banyak masalah tidak bisa menang atas kehidupan Yesus. Nah, inilah yang saya ingin mengajak saudara dan saya, mari kita belajar membangun percaya kita kepada siapa itu Yesus. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita banyak badai, banyak cobaan, banyak sekali masalah yang akan kita alami dalam hidup kita di tahun 2023 ini. Tapi belajar lewat firman Tuhan, kita bisa seperti Yesus, tenang di tengah-tengah badai. Karena kita punya kepercayaan kepada Yesus dan kita tahu kita hidup di bumi hanya untuk melakukan apa yang Bapa telah rancang dalam hidup saudara dan saya. Dia telah merancang hidup kita luar biasa. Yesus Kristus diberikan bagi saudara dan saya untuk menggenapi apa yang telah Dia rancang dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa kita hanya melakukan tujuan Bapa dalam hidup kita, maka saya percaya tantangan persoalan apapun yang kita alami tidak akan pernah membuat kita lemah, tapi itu akan membuat kita semakin kuat. Kita melihat lewat bacaan kebenaran firman Tuhan, murid-muridnya waktu melihat Yesus, mereka membangunkan dia dan mengatakan kepada dia tentang badai yang sementara mereka alami. Firman Tuhan mencatat, Yesus menghardik badai itu dan badai itu menjadi tenang. Murid-muridnya menjadi heran dan bertanya-tanya, siapakah dia yang dimana badai pun mendengarnya dan menjadi teduh. Nah, inilah yang harus saudara dan saya kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Karena kita lihat waktu murid-muridnya menjadi ketakutan di tengah-tengah badai, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Artinya Yesus ingin katakan orang yang hidup dalam ketakutan, tandanya dia tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang takut dengan perjalanan kehidupannya, dia lemah dengan perjalanan kehidupannya, dia tidak berkemenangan dengan perjalanan kehidupannya, tandanya orang itu tidak percaya kepada Tuhan.
Kita bersyukur setiap saat firman diberikan bagi kita. Pastikan kita punya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Kita kenal siapa Yesus yang kita sembah, dan kita hidup menggantungkan hidup kita kepadanya. Percayalah, firman Tuhan yang kita dengar, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itulah yang akan memenangkan kita. Firman itulah yang akan menuntun kita untuk melihat karya-karya Yesus yang telah Dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat ada badai, ada masalah, kita akan tetap mengalami ketenangan. Percayalah kepada Tuhan. Bagaimana supaya saudara bisa percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan harus tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Pastikan saat engkau mendengar, kau mengerti apa kata firman yang disampaikan bagi saudara. Minta tuntunan Roh Kudus untuk membuat saudara bisa mengerti apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara. Itulah yang membuat kehidupan saudara dan saya akan terus mengalami kemenangan dalam hidup kita. Karena kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Dan itu yang membuat kita semakin percaya kepada Dia. Dan kita akan semakin hidup, tidak berfokus kepada masalah kita, tapi kita akan semakin berfokus kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala badai di dalam hidup kami akan menjadi reda. Bawa kami untuk terus percaya kepada Yesus, bawa kami untuk terus berharap kepada Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat membangun percaya kami hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.